Rame bahwa Messi tidak jadi ke Indonesia. Banyak yang bilang, ngapain beli tiket mahal-mahal? Nah, Kabar yang disuarakan oleh salah satu wartawan. Argentina Ya. kan di Piala Dunia kan gitu tuh. Kalau nggak ada Messi itu nggak bakal juara Nggak tuh. mungkin juara. Nggak mungkin juara. Dan dari situ orang tentu akan berapapun yang diminta untuk beli tiket bayar pasti. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas akan menyikapi riuh, rame bahwa Messi tidak jadi ke Indonesia. Banyak yang bilang, ngapain beli tiket mahal-mahal? Nah, kita akan melihat opini dari teman gua. Bro Ais, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Rasa senang dong kita, juara dunia kesini loh. Iya dong, itu pencapaian yang bagus Ya, menurut gue. sepakat. Tidak semua ketua umum PSSI atau federasi bisa mendatangkan juara dunia. Betul, ini bukan sekedar uang loh. Yes. Ini dibutuhkan lobby yang bagus juga dari seorang ketum ya, Ya, untuk bisa mendatangkan tim juara dunia. Ini kan juara dunia yang masih hangat. betul. Betul. Dan kita 149 loh. Iya, jauh. Jauh loh, jauh. Selisihnya 148 tingkat. Iya. Dan, nah, kita bahas dulu deh mengenai Argentina nih. Menurut lo harga yang tiket ya, yang 4 juta lebih, kemudian 2,5, kemudian 1, dan terakhir 600.000. Ya, Dan ini ludes habis dalam waktu sekejap. ya. Bahkan tiket war kita aja gak dapet nih. Tapi ya karena gue siaran di TV jadinya ya udah gak apa-apa. Tapi ini luar biasanya antusiasme karena seorang Messi atau Argentina menurut lo? Ya, gue bilang sih dua-duanya lah. Ya pertama pasti orang Argentina mikirnya Messi. Yes. Pasti karena kaptennya, bintangnya juga dan bisa dibilang ruhnya Argentina ada di Messi. Ya. Di Piala Dunia kan gitu tuh. Kalau nggak ada Messi itu nggak bakal juara Nggak tuh. mungkin juara. Nggak mungkin juara. Dan dari situ orang tentu akan berapapun yang diminta untuk beli tiket bayar pasti. Dan kalau kita lihat kan paling mahal kan 4.250.000 ya. Itu bukan yang termahal sepanjang sejarah tim dari luar datang ke Indonesia. Oh iya, ada lebih mahal? Inter Milan paling mahal. Dari segi ininya ya, yang teratasnya ya. Dulu Inter Milan VVIP itu 5 juta. Oke. Tapi mereka saat itu ada tiket yang paling murahnya masih ada 75.000 di tribun. Oh, itu Gitu, bedanya. itu bedanya. Oke, tapi menurut gue sih gini ya, menurut gue opini gue, boleh gue beropini ya. Ya. Ini juara dunia loh, juara dunia mau datang ke negara yang jauh banget peringkatnya. Dan mereka membawa, ya kita anggap aja Messi gak ikut. Ya. Tetap aja ini juara dunia. Betul. Yang isinya masih Emilio Martinez, penjaga gawangnya. Belakangnya masih ada Otamendi, masih ada Acuna, Tagliafico, Pezzella, Molina, Montiel. Terus di tengahnya Rodrigo de Paul, Paredes, Lo Celso, Rodriguez, McAllister, Enzo Fernandez. Depannya masih ada Angel Di Maria. Misalnya Messi nggak ada, masih Alvarez. Ya. Memang tidak ada Dybala. Ya, Dybala. Ya. Dan sebetulnya kan belum terkonfirmasi ya, Ya. bahwa Messi akan datang atau tidaknya kan ini baru kabar yang disuarakan oleh salah satu wartawan Argentina Ya. kan. Ya entahlah itu kabar dari mana, tapi anggap saja kalau seandainya Messi tidak bisa datang, dan kabar lainnya bukan cuma Messi nggak bisa datang, kabarnya Lionel Scaloni pelatihnya ini akan memainkan tim inti di Australia saat menghadapi Australia di China, dan pakai pemain cadangan lapis kedua di Indonesia. Tapi ya kita akan lihat aja, walaupun pakai pemain lapis kedua pun levelnya tetap masih ada di atas kita. Iya. Dan Kan ada tetap Garnacho berangkat, kan. kan? Oh, betul. Tetap berangkat dong. Tetap berangkat. Meskipun tidak main ya kan. Kalau yang dihembuskan oleh wartawan Argentina itu, Messi tidak datang. Oke, Dia hanya Messi. Argentina tetap datang dengan pemain-pemain lainnya, termasuk Julian Alvarez ya. Tapi si Lionel Messi-nya ini langsung terbang lagi untuk berlibur kan ya. Dia lebih pilih berlibur karena setelah ini dia harus fokus
dengan klub barunya Inter Miami. Inter Miami. Bukan Inter Milan ya, Inter Miami. Masih sama-sama Inter. Kenapa ke Arab aja sih, Messi? Gitu kan seru. Ada Ronaldo, ada Benzema, ada Messi. Seru Beda, ya? Pak. Kalau ke Arab dia dapat uang lebih besar, iya. Ya, Tapi setelah pensiun mau kemana? ya. Tapi kalau ke Amerika setelah pensiun memang uangnya nggak gede-gede amat dari gaji ya, tapi dia dapat pembagian hasil dari Apple, Kayak Beckham lah. iya betul, dari Adidas, dan juga dia dapat saat pensiun nanti dia akan dapat saham kepemilikan Inter Miami. Sama seperti Beckham. Betul. Pantesan dia pindah ke sana, Betul. wajar. Tapi itu keputusan lah. Keputusan di hari tua itu penting karena waktunya meraup uang sebanyak-banyaknya ya. Betul, sebelum pensiun. betul. Oke, balik lagi. Lu lihat kalau Messi dengan Argentina, Argentina dengan Messi, dengan Argentina tanpa Messi, sejauh mana sih sebetulnya secara bisnis, kemudian secara tiket itu apakah jadi kemahalan menurut lu atau tidak? Ya kalau tanpa Messi sih agak mahal ya, terlalu mahal. Mahalan. Ya. Mahalan ya, karena tentu ekspektasinya tidak sampai ke arah sana yang diharapkan ya. Tapi paling tidak ini suatu campaign yang bagus sih menurut gue ya, buat kita, karena dengan kedatangan Argentina ini kan bisa jadi sebuah siraman yang menyejukkan ya setelah kita dihantam berbagai badai kanjuruhan, kemudian badai batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dengan datangnya Argentina ini sebuah kampanye yang bagus bahwa Indonesia ini negara yang mau dikunjungi juara dunia. Betul. Dari situ aja udah bagus. Dan tentunya diharapkan bisa mengundang tim-tim lain seperti Portugal, Itali, Maroko, Itali, Brazil, Prancis untuk juga datang ke Indonesia. Ya, kalau Argentina bilang oke nih, bagus nih, aman nih, pasti akan banyak. Itu betul. Meskipun Pak Ketum bilang tidak akan sering-sering karena nilai kita nanti turun ya. Betul. Ya, setahun sekali lah. Ya. Boleh lah. Betul. Oke, tapi kalau melihat dari banyak nih fans yang bukan fans bola ya menurut gua. Jadi yang memang membuat air keruh lah. Apa ini Messi jadi memperpanas situasi? Menurut gue sih bersyukur aja sih sebenarnya. Karena menurut gua setelah Belanda waktu hadir, kita tuh nggak pernah kedatangan tim besar lagi. Belum pernah. Betul kan? Belum pernah. Belanda, Uruguay juga pernah. Uruguay kan belum bukan tim besar dong. Uruguay tim besar lah, Besar mantan ya? juara Dibandingkan dunia. dengan Argentina saat Oh ini iya, atau Belanda. iya. Tapi itu menurut gua satu terobosan baru dari PSSI lah yang membuat kita happy ketika kita 149 loh. Betul. Dan ada survei ya dari Kata Data ya, bahwa Kata data apa tuh? survei bahwa di situ dari survei tersebut menyatakan bahwa dengan tidak hadirnya Messi, apakah fans sepak bola akan tetap menonton Argentina menghadapi Indonesia? Tetap yang akan menonton lebih banyak ketimbang yang tidak. Persentasenya jauh. Betul, lebih dari 50%. Memang Messi itu legend. Messi itu pemanis, tapi kalau tanpa Messi gua tetap mau nonton. Tetap mau nonton loh, iya dunia. dong. Argentina, Pak. Pemain bintang semua loh. Iya. Oke, di luar Messi lu yang menunggu siapa sebenarnya? Garnacho ya. Garnacho ya? Garnacho. MU dong lu? Iya, bukan. Gue ini kan pemain masa depan nih gitu. Ya. Dulu kan Philippe Coutinho main di kita juga dulu bagus mainnya di Inter Milan soal itu jadi bintang di Liverpool. Kita lihat Garnacho nih jadi bintang nggak di klub lain? Oke. Bukan di MU sih itu. Iya. Kalau gua sebenarnya menunggu Paulo Dybala. Nggak datang. Tapi nggak datang. Makanya gua mau melihat Julio Alvarez. Ini pemain muda yang dalam karirnya usia 23 udah dapat semuanya. Betul. Piala Dunia, Copa America, Liga Champions, FA, Liga Inggris dapat semua. Betul. Ini hebat loh. Ini pemain hebat sih, pemain yang beruntung ya betul. Musim ini 2 tahun terakhir nih ya. 2 tahun terakhir gila banget sih menurut gue ini karir emas dia. Sama kayak bahkan lebih bagus dari Kylian Mbappe sih. Betul. Kylian Mbappe dia memang udah juara di Liga, juara di pokoknya domestik oke semua lah, dapat semua. Tapi Piala Dunia juga dapat, tapi di Champions belum pernah kan. Ya. Tapi ya itu memang
Bedanya Mbappe gajinya luar biasa udah bisa ngangkat tim. Dia belum karena Haaland yang ngangkat tim. betul. Nah, oke, balik lagi ke Argentina Indonesia. Apa yang bisa lo lihat dari polemik yang menarik? Yang rame banget. Kayaknya banyak banget yang seneng ya. Memperkeruh situasi menurut gua. Iya, ya biasalah. Netizen selalu bikin rame kan. Iya. Padahal harusnya bersyukur aja kita bisa nonton di TV, disiarin Betul. RCTI. Kemudian yang nggak ada, yang dapat tiket ya bisa lihat para pemain bintang. Kabarnya di Fairmont, kabarnya. Gua nggak tahu deh. Soalnya ini menjadi teka-teki ya. Memang itu permintaan dari AFA ya untuk kedatangan Argentina ini dirahasiakan, latihannya di mana dirahasiakan, kemudian hotelnya juga dirahasiakan Iya. demi keamanan. Oke, tapi semoga saja semuanya aman, lancar. Timnas kita juga tampil bagus. Ya. Nah, bisa mendatangkan tim-tim lainnya ya. Iya, Oke, betul. kalau sebelum kita selesai, lo kalau memilih starting 11 Indonesia siapa yang main, bro? Nah, itu dia yang Apakah menarik. memang naturalisasi semua nih? Maksudnya pemain diaspora semua atau enggak? Kayaknya yang pasti Sandy Walsh nggak bisa main. Ya cedera. Ya? Cedera. Saint Patinama masih 50-50 ya, karena dia kabarnya kan sempat cedera juga di Viking ya. Nah, Rafael Strijk, Ivar Jenner, kabarnya berkas naturalisasinya belum selesai di FIFA. Oh, belum boleh main. Nah, bisa jadi belum boleh main. Jadi feeling gue yang main sebagai starter bisa jadi Dimas Derajat. Oke. Di belakang ya kiper ya Hernando Ari. Lo Ronaldo ya? Hernando Oke. lebih bagus ya, istilahnya kita apresiasi dia Ya, penampilannya di U23 kan, U22 kemarin. Hernando, kemudian pakai 3-4-3. Nanti itu di belakang Jordi Amat, Elkan Baggett. Kemudian ini antara Rizky Ridho dan Fahrudin. Rizky Ridho, Fahrudin si kapten ya? Ya bisa jadi, tapi Rizky Ridho bagus, makin bagus itu orang. Oke. Lo pilih Rizky Ridho ya? Ya antara dua itulah, Oke. Rizky Ridho atau Fahrudin, dua-duanya oke. Kemudian di kanan kiri ya tentu kalau Sandy Walsh nggak ada, kemudian Saint Patinama nggak ada ya Asnawi dan Arhan. Kemudian di tengah, nah ini di tengah nih yang menarik nih. Klopp. Antara Mark Klok atau kalau Ivar Jenner bisa main kan bisa jadi Ivar Jenner di situ. Tapi kalau belum bisa main ya antara Mark Klok dan Rahmat Irianto. Fungsinya buat inilah jaga keseimbangannya depan. Tadi kita lihat siapa si Dimas Derajat, kanan kirinya bisa jadi Witan, anak kesayangan STY. Atau Dendi Sulistiawan. Atau Yakob juga bisa tuh. Mungkin Yakob Sayuri. Yakob Sayuri itu di kanan, di kirinya bisa jadi Dendi. Atau Stefano, Vano, kirinya Vano, kanannya Yakob. Oke. 3-4-3 itu. Itu versinya Adolaris. Ya. Oke, dan menurut lo Indonesia bisa mengimbangi Argentina nggak nih juara dunia? Mau pemain inti mau anggapnya Argentina pokoknya deh. Bisa lah. Paling kalahnya ya kita bisa ngegolin sih. Ya, yang penting nggak kalah nggak dibantai. 3-1 lah. Ya. Kalah. Yang penting banyak gol, seru ya. Tapi seru. Tapi kita cetak gol juga, jangan kita Cetak gol. banyak gol 4-0 kita kalah dong ya. Dendi ngegolin. Apa? Dendi ngegolin. Serius lo? Feeling gue sih. Dendi Sulistiawan. Oke, kalau gua pemain debutan dari timnas saya akan cetak gol. Siapa? Rafael Strijk. Lihat aja nanti. Pokoknya pemain debutan sepertinya menunjukkan, biasanya kan gitu. Ya. Menunjukkan ke pelatih bahwa gua bagus nih. Lo nggak salah panggil gua. Nah, itu biasanya gitu. Biasanya pemain debutan tuh bagus banget mainnya. Oke, Is, thank you, Is. Siap. Yang penting kita dukung terus PSSI selama langkah ketua umum bagus untuk tim nasional Indonesia, kita support terus. Tentunya Pasti. jaya terus sepak bola Indonesia, tim nasional Garuda menuju Piala Dunia ya. Amin ya. Amin. Amin, amin. Thank you, guys. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Kami akan kembali tentunya di episode berikutnya. Dah.